Besar ke-6 DPP Generasi Muda Posgoro adalah amanah organisasi. Kami sudah mengatur dan membuat perencanaan ini sudah hampir 1 tahun. Kebetulan di samping kami ada Ketua DPD GM Posgoro Papua, Muhammad Fajruno, kader kami juga. Ya, kami membicarakan bagaimana untuk membuat musyawarah besar ke-6 ini di Papua. Dan alhamdulillah tercapai berkat kerja keras kader-kader DPD GMK Papua. Mereka mampu untuk membangun satu kegiatan kelas nasional. Dan ini sudah dibuktikan bahwa kader-kader dari timur Indonesia pun mampu bersanding dengan saudara-saudaranya di Indonesia Barat dan Indonesia Tengah. Jadi ini juga menandakan bahwa kemampuan bangsa Indonesia sudah seharusnya dihargai dan dianggap mampu untuk membuat satu event kelas nasional. Ini salah satu keinginan kami bahwa dari DPP GM Posgoro berkeinginan satu saat akan muncul pemimpin dari timur Indonesia dan dimulai dari kebudayaan. Inilah salah satu tujuan kita mau membuat kegiatan hari ini di Papua. Dan jujur kami melihat bahwa kemampuan itu ada. Jadi menjawab pertanyaan dari Bapak tadi, apa manfaatnya bagi Papua dan Indonesia musyawarah besar Posgoro yang ke-6 di Jayapura? Saya selaku Ketua Umum pimpinan Pusat Kolektif Posgoro, dan kita semua menyaksikan bagaimana Papua di 10 tahun terakhir ini menghadirkan tokoh-tokoh Papua di berbagai bidang pembangunan. Ada yang jadi menteri, ada yang jadi duta besar. Sehingga Posgoro mengapresiasi langkah yang dibuat oleh Pemprov Papua sehingga mengangkat orang Indonesia yang ada di Papua menjadi pemimpin di berbagai bidang. Dan bukan mustahil sekali waktu ada calon presiden dari Papua, itu bukan mustahil. Dan ini sudah dimulai 10 tahun terakhir ini. Dan yang kami kagum adalah penyelenggaraan PON 20 Papua. Penyelenggaraan ini menunjukkan bahwa potensi SDM Papua bisa. Jadi kalau kita punya slogan Papua bisa, sudah dibuktikan juga oleh PON 20 Papua. Bahkan lebih jauh lagi, Gubernur Lukas NMB menyatakan Papua sebagai provinsi olahraga. Ini lebih hebat lagi. Karena olahraga itu di samping menghasilkan atlet yang nanti berkelas dunia, juga menghasilkan SDM di luar olahraga. Siapa dia? Dokter, pengacara, pengusaha, politisi akan lahir dari tanah Papua. Ini yang Posgoro apresiasi kepada perkembangan Papua yang dipimpin oleh Gubernur Lukas NMB. Nah, apa respon Posgoro? Responnya adalah kita menyambut dengan baik penyelenggaraan musyawarah besar di Jayapura, Papua. Kita terbuka, siapapun nanti di musyawarah besar yang akan jadi calon, kita terbuka. Mas Baroto ini sudah menyatakan tidak ingin maju sebagai calon ketua umum. Dia terbuka kepada siapa saja. Dan seperti sudah kita duga, ada juga putra Papua yang maju sebagai calon ketua umum. Sudah saya ini. Jadi siap menjadi pemimpin di tingkat nasional yang berasal dari Papua. Jadi bagi Indonesia ini semakin meyakinkan bahwa NKRI itu bukan milik Pulau Jawa. NKRI itu milik Papua juga. Jadi ini adalah gerakan-gerakan yang penting yang harus kita, menurut hemat saya ya, harus kita cermati dan kita apresiasi.
langkah-langkah Papua. Jalan masih jauh, tapi sudah jelas jalannya itu kemana kelihatan. Tergantung perjuangan anak muda. Saya doakan besok dengan suara besar Mas Fajrinov tampil sebagai calon ketua umum dan dengan izin Tuhan bisa terpilih. Ada lagi pertanyaan lain? Pak, mungkin melihat potensi di Papua seperti yang tadi Pak sampaikan, apa yang teman-teman Garuda harapkan untuk Papua dengan potensi sumber daya alam dan kondisi masyarakat Papua hari ini untuk Indonesia? Papua itu diberkati oleh Tuhan. Kekayaan alamnya luar biasa. Nah, tinggal bagaimana ada pemimpin di Papua, dan ini sudah dimulai oleh kepemimpinan Pak Lukas NMB, menghargai berkat dari Tuhan ini. Bagaimana menghargainya? Yaitu mengangkat tidak hanya derajat daripada masyarakat Papua. Itu yang utama. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas SDM. Ini penting karena tanpa kualitas SDM, Papua akan selalu tertinggal dari daerah-daerah yang lain. SDM Papua sudah tampil, dan ini menurut hemat saya perlu dilanjutkan oleh siapapun gubernur yang akan datang. Karena Pak Lukas kan tidak bisa maju lagi. Tapi apa yang dilakukan Pak Lukas, ya, harapan saya dilanjutkan oleh siapapun gubernur. Karena ini adalah peninggalan atau legacy yang menurut hemat saya indah, ya, indah. Tidak hanya bagi Papua, tapi bagi Indonesia. Sungguh indah. Jadi sayang kalau nanti gubernur yang akan datang tidak melanjutkan. Tentunya dengan cara beliau sendiri terserah, tapi intinya adalah dengan sumber daya alam yang sedemikian hebat, menghasilkan manusia yang juga hebat. Terima kasih, Pak. Siap. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih.